Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk tentang materi filsafat, filsafat matematika, dan filsafat matematika, filsafat pendidikan matematika. Definisinya, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Seiring perkembangan zaman, berbagai bahasa seperti Jerman, Belanda, dan Prancis yang berarti filosofi, bahasa Inggris, serta filosofia dalam bahasa Latin. Sedangkan dalam bahasa Arab itu falsafah. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat sesuatu. Pakar filsafat disebut dengan filsuf, dan adjektifnya atau sifatnya itu disebut dengan filosofi. Setiap filsuf memiliki definisi sendiri-sendiri, dan itu tidak bertentangan, tetapi seiringnya saling melengkapi dan menunjukkan luasnya persoalan dalam bidang filsafat. Nah, teman-teman punya sedikit tugas. Jadi, menurut definisikan filsafat menurut ahli, di mana setiap filsuf memiliki definisi sendiri-sendiri, tapi tidak saling bertentangan ya. Nah, 4 hal penyebab manusia berfilsafat. Yang pertama, ketakjuban. Nah, jadi takjub atau kagum mengandung arti subjek yang kagum dan ada objek yang dikagumi. Nah, yang kagum adalah manusianya dan yang dikagumi adalah segala sesuatu yang ada yang dan dapat diamati. Ketidakpuasan ini berarti bahwa dulu pada awal segala sesuatu itu dimulai dengan melalui mitos atau tahayul. Nah, hal ini mengakibatkan keraguan manusia sehingga merangsang untuk ingin tahu nih dengan akalnya. Gitu. Keraguan ini merangsang timbulnya hasrat bertanya dan terus bertanya kemudian menggiring manusia untuk berfilsafat. Nah, sifat dasar filsafat adalah berpikir radikal, yaitu sampai ke akar-akarnya. Jadi mencari asas atau esensi realita, memburu kebenaran, mencari kejelasan dari sebuah realita dengan berpikir tetap rasional. Peranan filsafat ini sebagai pendobrak atau sebagai pembimbing untuk berpikir integral dan koheren maupun nyata gitu ya. Jadi 4 hal inilah yang menyebabkan manusia berfilsafat. Cabang-cabang filsafat menurut Aristoteles yaitu filsafat spekulatif, praktikan, dan produktif. Sedangkan filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematikanya. Sedangkan filsafat pendidikan termasuk filsafat yang membahas proses pendidikan dalam bidang studi matematika. Untuk filsafat matematika sendiri bersangkut paut dengan fungsi dan struktur teori matematika. Teori ini terbebas dari asumsi atau metafisik. Filsafat matematika dan filsafat umum itu adalah saling melengkapi. Nah, filsuf matematika itu siapa aja? Ada Pythagoras, Plato, Aristoteles, Leibniz, dan Kant, dan lain sebagainya. Tujuan filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman atau sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, filsafat pendidikan itu mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Filsafat matematika membentuk filsafat pendidikan matematika. Artinya bahwa filsafat pendidikan matematika didukung oleh adanya filsafat matematika itu sendiri ya. Nah, menurut Ernest, filsafat matematika didasarkan pada asumsi bahwa kebenaran matematika itu tidak pernah sama sekali pasti. Selanjutnya, Ernest dalam menyatakan bahwa faktor paling penting dalam penerimaan masalah diusulkan dari pengetahuan matematika. Nah, permasalahan apa sih yang muncul dalam filsafat pendidikan matematika? Sifat dasar matematika, sejarah matematika, psikologi belajar matematika, teori mengajar matematika, psikologis anak dalam kaitan dengan pertumbuhan konsep matematis, pengembangan kurikulum, dan penerapan kurikulum matematika di sekolah. Nah, di dalam filsafat konstruktivisme dalam pendidikan matematika,
itu didefinisikan sebagai ya, suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Jadi, manusia mengkonstruksikan pengetahuan mereka melalui interaksi dengan pengalaman dan lingkungan mereka, sehingga suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Jadi paham konstruktivisme itu nggak hanya pengetahuan itu tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh tiap orang. Nah, pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi merupakan suatu proses yang berkembang terus-menerus, dan dalam bentuk proses itu, keaktifan dan kesungguhan seseorang dalam mengejar ilmu akan sangat berperan. Kemudian, inti dari gagasan konstruktivisme itu apa? Bahwa pengetahuan bukanlah gambaran kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. Nah, subjek ini membentuk skema kognitifnya, pengetahuannya. Kemudian, pengetahuan ini dibentuk dalam struktur konsepsi. Nah, jadi dari konsep, membentuk pengetahuan. Bila konsepsi ini berlaku dan berhadapan dengan pengalaman, nah itu konsepnya itu disebut dengan jalannya ya. Kemudian, apa saja sih kemampuan yang dituntut dalam konstruktivisme menurut Glasper? Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan mengalami keputusan, kemampuan untuk lebih menyenangi pengalaman yang satu dari pengalaman yang lain. Nah, implikasinya apa sih terhadap proses pembelajaran? Nah, itu belajar jadi lebih bermakna. Kemudian proses belajar terjadi pada waktu skema seseorang dalam keraguan. Nah, jadi dia ragu, jadi mikir lagi nih harus seperti apa gitu kan. Terus hasil belajar seseorang itu dipengaruhi oleh apa yang telah diketahui, konsep, tujuan, dan motivasi, sehingga mempengaruhi interaksi dengan bahan yang akan dipelajarinya. Gitu ya. Nah, pengaruhnya apa nih terhadap pendidikan matematika? Nah, prinsip-prinsip ini banyak digunakan dalam pendidikan sains dan matematika. Seperti pengetahuan dibangun oleh peserta didik yang aktif, tekanan dalam proses belajar pada peserta didik, mengajar adalah membantu peserta didik, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses, kurikulum menekankan pada partisipasi peserta didik, dan guru menjadi seorang fasilitator. Gitu ya. Kesimpulannya apa nih? Nah, bahwa filsafat tidak bisa lepas dari lingkungan kehidupan, termasuk di dalam mempelajari bidang ilmu pendidikan. Filsafat dibutuhkan manusia untuk menjawab pertanyaan yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia. Nah, jawaban itu merupakan hasil pemikiran yang sistematis, integral, menyeluruh, dan mendasar. Nah, silahkan buat teman-teman ini ada tugas kelompok. Nah, buat teman kelompoknya, kemudian diskusikan tentang terkait teori belajar. Ada 7, kemudian diskusikan juga tentang permasalahan ini ya. Nanti kita akan sambung lagi dalam Zoom Live. Oke, gua akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.